Waktu mau buka pintu mobil dari dalam, kamu cenderung ngebuka pintu itu pakai tangan yang paling dekat sama handle-nya. Tapi cara aman buat ngebuka pintu adalah dengan tangan satunya lagi. Bukan lebih aman buat kamu, tapi buat orang di luar. Waktu kamu mau megang handle pintu, badan bagian atas miring. Ini bagian garis pandang yang jelas. Kamu bisa ngelihat spion samping dan sisi lainnya. Nah, kamu jadi bisa ngelihat pesepeda atau kendaraan lain yang datang dari kedua arah. Cara ngebuka pintu ini disebut Dutch Reach. Ya, asalnya memang dari Belanda. Sepeda populer banget di sana. Jadi, mereka memperkenalkan cara ini puluhan tahun lalu buat ngurangin kecelakaan karena mobil. Nanti pas kamu mau buka mobil, coba ingat cara ini ya. Meskipun kamu harus bawa mobil kamu ke bengkel buat servis berkala, ada beberapa bagian mesin yang udah dikasih warna. Ada warna sendiri buat dipstick, tutup oli, coolant, brake fluid, dan washer fluid. Jadi, kamu nggak bakal bingung apa yang harus kamu isi biar mobil tetap prima. Bagian mesin lainnya nggak berwarna, biar montir aja yang periksa. Nyetir jauh itu capek kan? Banyak mobil masa kini ngasih pengingat buat istirahat biar kamu tetap bugar dan fokus saat nyetir. Tapi beberapa model mobil juga mendeteksi kalau kamu ketiduran. Ketahuannya dari setir yang nggak stabil. Setir bisa langsung bergetar atau ngasih tahu kamu dengan cara lain kalau kamu tiba-tiba ketiduran pas lagi nyetir. Mobil masa kini juga punya teknologi pengenalan wajah dan sensor detak jantung buat mastiin kamu benar-benar nggak lagi ngantuk. Konsumsi bahan bakar adalah faktor penting waktu beli mobil baru. Mobil besar mungkin nggak hemat bahan bakar. Rangka mobil sekarang dirakit dengan aluminium, nggak dirakit oleh besi. Rangkai aluminium lebih kuat dan nggak perlu ruang besar. Jadi tangki bahan bakarnya bisa lebih besar. Ruang tambahan juga ngasih tempat buat teknologi yang ningkatin pengalaman berkendara kamu. Ikon kecil di dashboard adalah stability control bawaan. Lampunya nyala kalau ban kehilangan traksi pas nyetir di jalanan berkerikil, beres, atau basah. Pas lampunya nyala, itu ngasih tahu bahwa satu atau semua rem roda aktif buat menjaga stabilitas roda, ngebantu rodanya biar nggak selip. Mungkin mobil kamu nggak punya stability control, tapi bakal ada lampu di dashboard yang juga ngasih tahu kamu kalau jalanannya licin banget. Ini diaktifkan oleh sensor di luar mesin. Jadi, sensor ini bisa tahu seberapa dingin suhu di luar, kemudian mastiin pengemudi tahu kondisi yang mungkin berbahaya. Banyak pengemudi nggak ngasih tanda atau nyalain lampu sein di jalan. Mungkin karena pindah lajurnya dadakan atau cuma lupa aja. Hal kayak gini nih yang bikin orang kesel. Biar nggak kayak gitu, mobil mungkin punya indikator otomatis buat menyalip. Jadi pengemudi yang pelupa juga masih bakal nyalain lampu sein. Tapi pastiin kamu baca manual mobilmu sebelum berasumsi mobil kamu punya fitur ini. Bagasi yang bisa dibuka tanpa tangan bikin kamu bisa bawa banyak barang pas lagi jalan ke mobil. Mobilnya bakal kebuka otomatis waktu ngebaca perangkat bebas tangan di saku. Simpan aja di sini biar kamu nggak malu kejebak di bagasi. Ini ternyata sering terjadi, bahkan waktu bagasi masih dibuka pakai tangan. Ada pembuka bagasi buat orang yang ngalamin hal ini, tapi nggak semua mobil punya opsi ini. Di mobil lama, kamu bisa nemu kabel ke arah engsel pintu bagasi. Mungkin kamu harus ngangkat karpetnya buat nemu kabel ini. Tapi kalau udah ketemu, tarik kabelnya ke arah kursi belakang. Kuncinya bakal kebuka dan kamu nggak bakal malu. Ada kait kecil di depan kursi penumpang dan di sandaran kepala. Fitur yang memudahkan ini dipasang buat mastiin kamu bisa menggantung kantong makanan. Di bagasi juga ada kait buat menggantung belanjaan, biar belanjaan kamu nggak berantakan waktu lagi ngerem dadakan. Pas di luar negeri, kadang kamu harus nyetir waktu cuaca lagi dingin banget. Kamu ngelihat kaca depan mobil kamu penuh es. Nah, kamu bisa nemu pengikis es di tutup tangki bahan bakar. Handle di pintu sangat berguna saat kamu harus pegangan pas lagi belok tajam. Fungsi awalnya sih buat ngebantu orang yang kesulitan saat naik dan turun mobil. Ya, fungsinya kira-kira sama kayak pegangan di kamar mandi. Spion tengah di kebanyakan mobil punya tonjolan di bagian bawahnya. Ini buat ngubah posisi biar nggak silau karena matahari pas siang dan karena lampu jauh mobil belakang pas malam. Model mobil baru punya spion yang redup otomatis. Spion ini ngebaca kecerahan matahari, jadi nggak bakal ada masalah pandangan di jalan. Di atas spion tengah, kamu mungkin nemu satu cermin. Itu bukan buat dandan pas lagi macet ya. Ini adalah conversation mirror.
Fungsinya buat mastiin kamu bisa ngeliat semua penumpang di mobil, baik itu manusia ataupun anjingmu. Sayangnya, nggak semua spion mendeteksi mobil yang mendekat. Titik buta pengemudi udah jadi masalah terkenal sejak mobil diciptakan. Tapi sensor baru bisa ngebaca apa ada mobil lain di dekat mobilmu dalam titik buta itu. Sensor itu bakal ngasih sinyal ke dashboard. Laci dashboard dan laci koin bukan satu-satunya kompartemen buat nyimpen barang. Masih ada banyak area tersembunyi di mobil, di bawah atau di dalam kursi, di lantai mobil atau panel di samping. Mobil zaman now punya lebih banyak alat tersembunyi yang membantu. Itu mastiin kamu bakal selalu siap. Kamu bisa nemu payung dan penyedot debu di mobil, kursi, dan lantai. Kamu minjem mobil buat jalan-jalan. Ya ampun, kamu lupa meriksa di sisi mana tutup tangkinya. Untungnya, di pengukur bahan bakar di dashboard, ada panah yang menunjuk sisi tutup tangki. Mobil yang dibuat 10 tahun terakhir bakal punya panah ini. Mungkin fitur ini nggak ada di mobil lama, tapi ada selang dengan nozzle di samping buat nunjukin itu. Waktu kamu lagi mau ngisi bensin, cari celah di bagian dalam pintu tangki. Celah itu bisa dipakai buat naruh tutup tangki, biar nggak menghalangi selang dan biar bensinnya nggak netes ke mobil kamu yang bersih. Paddle light adalah penemuan jenius. Lampu ini dipasang di spion dan pintu biar kamu nggak nginjek lumpur sebelum masuk atau keluar dari mobil. Fitur ini belum umum, tapi tunggu aja, itu pasti bakal sepopuler AC. Ponsel udah jadi penting banget buat kita sampai kita kena nomofobia, rasa takut kalau nggak ada di dekat ponsel. Karena ini, kamu lebih mungkin ngantongin ponsel daripada kunci mobil. Karena nomofobia, mereka mengembangkan mobil yang kuncinya bisa dibuka dari aplikasi di ponsel. Bakal nggak ada lagi tuh kunci yang ketinggalan di dalam mobil. Kalau kamu nggak sadar ban mobilmu kurang angin, dibiarin dalam cuaca dingin semalaman bisa bikin masalah yang serius. Ban yang kurang angin jadi rentan bocor. Sejak 2008, mobil udah dibekali sensor yang ngebantu kamu sadar kalau banmu harus diisi angin. Beberapa mobil mungkin ngasih tahu kamu ban mana yang bakal kempis. Ambient light di dalam mobil kelihatan bagus pada malam hari. Itu fitur opsional, tapi bermanfaat banget soalnya bikin orientasi jadi lebih baik. Ini juga ngasih kesan keamanan dan kenyamanan saat berkendara dalam gelap. Waktu kamu nyetir dalam gelap, cahaya tambahan di sisi belakang dan depan dipakai buat kondisi berembun dan basah, bukan cuma buat pengemudi. Itu juga ngebantu mobil lain ngelihat kamu. Mobilmu emang jadi kelihatan lebih keren juga, tapi periksa dulu persyaratan pakai lampu ini di beberapa negara. Soalnya mungkin lampu ini cuma boleh dipakai pada kondisi dengan visibilitas rendah.